Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Salam sejahtera untuk kita. Semoga kita semua senantiasa dilimpahkan kesehatan dan selalu dalam lindungan Tuhan. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMKJ pasti unggul, yes. Generasi muda cinta bahasa Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Yahya Maulidin, guru bahasa Indonesia SMK Negeri 1 Kendal. Kali ini akan menyampaikan materi dalam video pembelajaran bahasa Indonesia dengan judul Strategi Cemerlang Membuat CV dan Surat Lamaran Pekerjaan. Apa saja manfaat dan kegunaannya? Apa saja komponen-komponen penting yang ada di dalamnya? Kemudian bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaannya? Mari kita pelajari bersama. Baik, yang pertama kita mulai dari indikator tujuan. Indikator ini meliputi dua hal. Yang pertama, dapat memahami komponen penting atau bagian-bagian sistematika serta unsur-unsur yang ada dalam surat lamaran pekerjaan dan CV atau kurikulum vitae. Indikator yang kedua yaitu dapat membuat surat lamaran pekerjaan dan kurikulum vitae atau CV yang menarik dan efektif bagi perusahaan. Selanjutnya tentang manfaat atau kegunaan mempelajari surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, diharapkan dapat membuat CV dan surat lamaran pekerjaan dengan baik dan efektif. Yang kedua, dapat meningkatkan peluang diterima dalam pekerjaan dan membangun kesan positif. Manfaat ini sangat penting untuk pelamar agar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Manfaat berikutnya yaitu dapat menunjukkan profil atau identitas yang khas melalui cara yang kreatif dan inovatif. Ciri khas atau keunikan ini dapat menjadi nilai tambahan tersendiri agar pelamar dapat diterima dalam bidang pekerjaan sesuai yang diinginkan. Selanjutnya kita masuk pada membuat CV yang menarik. Komponen-komponen penting dalam membuat CV atau kepanjangannya kurikulum vitae. Dalam istilah Indonesianya, daftar riwayat hidup. Komponen tersebut yang pertama ada identitas pribadi. Identitas pribadi ini meliputi nama lengkap, alamat, nomor telepon, serta email. Untuk nama lengkap, usahakan nama lengkap sesuai dengan dokumen resmi yang ada, yaitu dari KTP, KK, dan dokumen resmi lainnya. Alamat lengkap yaitu alamat lengkap tempat tinggal yang terkini. Ditulis secara lengkap meliputi desa, RT, RW, jalan, kecamatan, kota atau kabupaten, serta provinsi. Lalu nomor telepon, bisa dicantumkan nomor telepon, HP, WA yang dapat dihubungi pastinya atau yang masih aktif nomornya. Yang terakhir, identitas pribadi meliputi email. Email ini usahakan email yang profesional, artinya email yang resmi, dan hindari email dengan nama yang tidak sesuai. Selanjutnya, dalam komponen membuat CV, yang kedua yaitu profil pribadi atau ringkasan profesional. Ada dua hal dalam profil ini, yang pertama deskripsi singkat, dan yang kedua keunggulan utama. Dalam deskripsi singkat ini yaitu ringkasan singkat tentang pengalaman kerja, keahlian utama, dan karir tujuan. Lalu, untuk keunggulan utama yaitu highlight keunggulan yang membedakan pelamar dengan lainnya, seperti keterampilan khusus atau pengalaman unik berkaitan dengan bakat dan minatnya. Selanjutnya, poin ketiga dalam komponen CV yaitu pengalaman kerja. Pengalaman kerja ini meliputi posisi atau jabatan yang pernah dipegang, nama perusahaan, periode bekerja, dan deskripsi tugas, serta prestasi yang pernah diraih selama masa kerja. Komponen selanjutnya ada pendidikan.
Pendidikan ini perlu mencantumkan gelar pendidikan SE, SH, Skom, SPD, atau gelar pendidikan lainnya. Lalu ada nama institusi, tanggal lulus, serta prestasi akademik. Komponen berikutnya atau yang kelima yaitu keterampilan, yang meliputi dua hal, keterampilan teknis dan non-teknis. Keterampilan teknis yaitu keterampilan yang relevan dengan posisi yang dilamar. Misalnya sebagai teknisi, operator, akuntan, sales marketing, broadcasting, dan sebagainya. Sedangkan untuk keterampilan non-teknis yaitu keterampilan seperti komunikasi, manajemen, dan kepemimpinan. Komponen berikutnya ada sertifikasi atau pelatihan, pastinya yang relevan dengan bidang pekerjaan. Dilihat dari seminar, workshop, pelatihan, bimbingan, dan sebagainya. Yang ketujuh ada bahasa. Usahakan pelamar menguasai minimal satu bahasa asing sebagai nilai tambahan bagi pelamar tersebut. Bisa bahasa Inggris, Arab, Cina atau Mandarin, Jepang, dan bahasa asing lainnya. Yang terakhir yaitu aktivitas ekstrakurikuler dan volunteer. Aktivitas ini yaitu meliputi bakat, minat yang pernah dilaksanakan atau yang dikuasai oleh pelamar. Bisa juga diisi pengalaman sebagai sukarela, beberapa kegiatan yang menunjukkan keterampilan tambahan atau kepemimpinan, serta kegiatan lainnya yang relevan sesuai dengan bidang karir yang diinginkan. Selanjutnya, kita masuk pada cara membuat CV yang menarik bagi perusahaan. Yang pertama, gunakan format yang jelas dan profesional. Hal ini meliputi tata letak, penggunaan warna, dan urutan. Lalu yang kedua, sesuaikan dengan posisi yang dilamar. Fokus pada keterampilan dan pengalaman yang relevan sesuai dengan pekerjaan yang dilamar. Kemudian yang ketiga, cara membuat CV yang menarik bagi perusahaan yaitu membuat CV yang singkat dan padat. Idealnya CV tidak lebih dari 2 halaman. Mencantumkan beberapa atau berbagai informasi yang relevan bagi pekerjaan yang dilamar. Berikutnya yaitu gunakan bullet point untuk memudahkan pembaca dalam mencari informasi yang penting. Cara selanjutnya yaitu hindari kesalahan umum. Cek ejaan dan tanda bahasanya. Kemudian pastikan informasi tentang salah ketik, tiponya, salah diksi, pilihan katanya, dan informasi-informasi yang tidak relevan. Kemudian cara yang terakhir yaitu tambahkan tautan dalam portofolio. Misalnya melalui platform LinkedIn. LinkedIn merupakan platform media sosial profesional untuk memperjelas atau memperluas jaringan, mencari peluang kerja, dan berbagi pengetahuan. LinkedIn terhubung ke seluruh dunia. Dalam LinkedIn ada portofolio online, kemudian ada profil dan deskripsi pelamar di sana. Berikut adalah contoh kurikulum vitae atau CV yang menarik. Silakan bisa dilihat dalam tampilan. Singkat, padat, dan menarik, mencantumkan beberapa atau berbagai informasi yang relevan dengan bidang pekerjaan yang dilamar. Baik, kita lanjutkan pada indikator kedua, yaitu bagaimana membuat surat lamaran pekerjaan yang efektif. Caranya yang pertama yaitu header atau kepala surat. Cantumkan nama dan alamat, tanggal, kemudian ada nama dan alamat penerima. Cantumkan secara benar, tepat, dan lengkap. Yang kedua, salam pembuka atau salam hormat. Gunakan salam hormat seperti kepada yang terhormat atau dengan hormat. Jika memungkinkan, sebut nama orang yang menerima surat. Yang ketiga, paragraf pembuka. Silakan perkenalkan diri secara singkat tentang siapa pelamar, siapa, serta posisi yang dilamar itu. Jelaskan bagaimana
pelamar mengetahui lowongan tersebut. Lalu, jelaskan juga pada paragraf pembuka tentang minat posisi, ketertarikan pelamar pada bidang posisi tersebut. Kemudian cara berikutnya pada paragraf utama, yaitu meliputi kualifikasi dan pengalaman serta kontribusi untuk perusahaan. Hal ini sangat penting sebagai gambaran pengetahuan untuk meyakinkan penerima surat lamaran pekerjaan. Lalu ada paragraf penutup yang berisi simpulan dan tindakan selanjutnya berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dilamar, serta informasi kontak, nomor telepon, email, WA, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada penutup dan lampiran. Berikut cara membuat surat lamaran pekerjaan yang lainnya, dimulai dari gunakan format yang jelas dan profesional, sesuaikan dengan posisi perusahaan, fokus pada keunggulan pelamar, hindari kesalahan umum, serta buat surat lamaran yang singkat dan padat. Selanjutnya akan ditampilkan mengenai contoh kurikulum vitae dan contoh surat lamaran pekerjaan. Silakan bisa diamati. Demikian video pembelajaran bahasa Indonesia yang berjudul Strategi Cemerlang Membuat CV dan Surat Lamaran Pekerjaan. Pantun penutup dari saya, makan alpukat mencegah amnesia, cara tepat mengoptimalkan asupan. SMK semangat untuk Indonesia, semoga manfaat sukses masa depan. Saya Muhammad Yahya Maulidin, Guru Bahasa Indonesia, SMK Negeri 1 Kendal. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMKJ pasti unggul, yes. Generasi muda cinta bahasa Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.